ninggalin kamu, Olga. Saya mohon kamu harus keluar. Saya mohon, Olga. Ayo, Olga. Gak. Kamu udah berubah, Gak. Kamu mau kan menjaga adik kalau Kati udah nggak ada. Enggak, Yo. Mama nggak boleh mati. Gue nggak mau sendiri, Mama. Lo nggak boleh mati, Mama. Yo. Dia. Dia. Iya sayang, iya. Olga. Olga, Mama bisa jelasin semuanya. Apa sih maksudnya semua ini? Di luar semua kelakuan yang heboh, Olga begitu cantik dan sangat menarik buat anak seusianya. Aku nggak munafik. Aku harus hati-hati agar tidak jatuh hati dan malah mengacaukan amanat Mbak Astari. Aku gagal dan jatuh cinta padanya. God, help me. Untung sikap buruknya agak mengurangi nilaiku padanya. Citra sayang, kamu nggak apa-apa kan? Mama takut banget pas dengar panti kebakaran. Mah, tapi Kak Tio yang ngasuh Citra di panti meninggal, Mah. Mah, kenapa Mama nggak jenguk Citra? Apa Mama nggak tahu Citra tinggal di panti? Atau memang Mama nggak kangen sama Citra? Citra, Mama tuh kangen banget sama kamu. Dan Mama juga tahu kamu tinggalnya di panti. Tapi kan Mama harus ngumpulin uang, sayang, biar kita bisa sama-sama lagi. Mah, kita bisa sama-sama lagi kok, Mah. Karena ternyata Ayah nggak apa-apa. Iya, makanya Mama tuh nggak mau terburu-buru. Mama tuh mau... Kenalin, Mah. Ini Desi. Desi, ini mamaku. Aku Desi, Tante. Aku sahabatnya Citra waktu di panti. Oh iya, ya udah kamu pulang duluan aja di sana ya. Mama kok gitu sih? Mamanya kenapa? Nggak apa-apa, Cit. Mungkin mama kamu mau ngobrol banyak sama kamu. Tuh, dia aja ngerti. Ya udah anak pintar, kalau gitu hati-hati di jalannya anak pintar. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya kalau Tante ketemu sama Citra di sini. Sayang. Bener, Mah. Ngapain sih aku ngarang? Mama ngerti kamu lagi kehilangan, Gak? Tapi itu nggak mungkin. Kamu pasti berhalusinasi. Dia itu nyata, Mah. Kayak aku ngeliat Mama sekarang. Dan aku tuh masih cukup waras untuk bedain yang mana yang nyata, yang mana yang halusinasi, Mah. Mungkin cuma mirip, Gak. Sekarang ini pikiran kamu lagi tersita sama Dek Tio. Udahlah, Gak. Lupain aja. Mah, aku mesti gimana lagi sih supaya Mama percaya? Olga, Tio udah meninggal. Kamu jangan menyalahkan diri kamu atas kejadian itu. Lebih baik kamu perbanyak ibadah dan doa untuk Dek Tio ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu terlambat? Tadi aku sama Citra ada les, Bu. Citranya mana? Ada tuh di belakang. Ya udah masuk, Ki. Makanya Mama tuh minta kamu bersabar aja dulu di sana ya. Soalnya Mama lagi mengusahakan minta jaminan sama Ayah. Jaminan? Iya, jaminan. Uang yang banyak. Jadi kalau memang benar terjadi apa-apa sama Ayah, kita nggak susah lagi kayak kemarin. Untung kemarin tuh cuma pura-pura. Apa maksud Mama? Kita nggak ngerti. Ya udah, Citra nggak usah ngerti, tapi yang penting sabar aja, ya. Kamu pulang, Gi. Mama nggak enak kalau dilihat sama keluarga Ayah. Ya.
Ya, mudah-mudahan dia nggak bete deh Teh, di sini. Habis kerjanya dia cuma milih-milih proposal. Ya, tinggal kita yang memberikan sponsornya nanti Teh. Lagian saya yakin Teh, kerjanya dia di sini mah gampang. Cuma suruh dia buang uang saja kok Teh. Bohong mah, dia ngomong gitu karena takut aku minta bayaran yang gede. Ih, kamu deh. Teh, dengerin tuh Teh. Masa dia sama bos ngomongnya begitu sih Teh? Kalian ini emang gak pernah bisa serius. Tapi Tante senang dengar Ellen bisa ketawa lagi. Makasih ya, Bin. Sama-sama Teh. Kemarin Tante sempat bingung lihat Ellen murung terus. Dia kan masih belum bisa ngelupain Tio, kekasihnya itu. Kalau di sana, sekarang seenggak-enggaknya dia punya kesibukan. Dan bisa menemukan suasana baru, jadi nggak terus-terusan sedih. Iya Teh, saya juga ngerti kok. Saya juga sudah bilang sama dia kalau nanti saya akan kenalkan dia sama teman-teman saya, terutama yang cowok yang ganteng-ganteng. Bohong mah. Teh, udah dulu ya Teh ya. Dah. Oke, Bin. Ih, kamu tuh ngomong apaan sih sama Mama? Rese deh. Aku nggak ngomong apa-apa kok. Tadi kamu bilang katanya mau kenalin aku sama cowok-cowok. Emangnya aku ini nggak laku? Emang kamu takut nggak laku ya? Saya bawakan ini buat kamu. Ngapain ngasih gue jilbab? Ini bukan jilbab, tapi mukena. Kamu memerlukan ini untuk sholat. Seandainya kehadiran Tio itu emang kenyataan, gue gak akan bertindak bodoh untuk menyia-nyiakan kasih sayangnya kali ini. Tapi itu gak mungkin. Atau bisa jadi mungkin. Tuhan maha berkehendak. Gak ada yang gak mungkin kalau emang itu keinginannya. Astagfirullahaladzim. Sekarang, gue harus bisa nerima Citra sebagai adik gue. Hahaha, aku adalah Satria. Satria. Gimana kalau tiba-tiba Kak Cio ada di sini? Kecil kan udah meninggal, Min. Mana mungkin? Mungkin aja. Hendut, jangan nakutin kita dong. Siapa lagi nakutin? Mungkin aja Kak Cio datang mau nengok kita. Pul, pintunya dikunci aja deh. Ah, lu aja deh. Gua ogah. Nanti kalau Katio... Enak. Put, lu berdua tuh. Cit. Cit. Mimpi ya? Iya, Kak. Citra mimpiin Mama. Kak, Kakak marah nggak
kalau Citra dijemput sama mama untuk pergi dari sini. Gue gak berhak buat marah. Tapi pasti gue bakal sedih. Ya? Udah pada bangun ya? Udah. Anak-anak yang lain udah pada lo bangunin? Pintunya dikunci, Gak. Udah aku panggilin tapi nggak ada yang bangun. Gue mau minta maaf ya, bokap gue waktu itu udah bikin lo malu. Biarin Nola datang ke restoran waktu itu. Harusnya dia yang malu. Tapi lu kenapa jadi jaga jarak sama gue, Gak? Cie, jealous nih sama Dewa. Gue tersiksa ngadepin sikap lo yang kayak gini terus. Wah, gini ya. Gue kan juga punya masalah. Jadi lo gak bisa paksa gue untuk terus bersikap manis depan lo. Oke. Gue juga minta maaf kalau omongan gue soal Katio ngebuat perasaan lo sakit. Ya? Gue udah lupain itu kok. Ya udah, gue harus masuk nih. Nggak, tunggu. Gue sayang nggak sama lo. Please, jangan mainin perasaan gue ya. Mendingan lo lupain juga soal itu. Kenapa lo ngomongnya gitu, Gak? Jadi selama ini lo cuma mainin gue, manfaatin gue dong? Enggak. Tapi kalau lo ngerasa kayak gitu, gue minta maaf. Gak. Olga, masuk. Kalian tidak dengar suara bel, hah? Gimana mau masuk, Pak? Orang tangannya Olga dipegangin gitu. Masuk. Kamu pergi sana. Dengar enggak? Pergi. Hah? Dikasih telinga tidak berfungsi. Kenapa bisa turun? Kemarin kan sentimen pasar buat saham kita masih bagus. Betul, Mas. Tapi kemarin ada orang yang telah memborong seluruh saham-saham kita di pasar. Dan lebih celakanya lagi, mereka telah menjual semua saham-saham yang mereka beli itu dengan harga yang jauh lebih murah. Gimana nggak mau kacau? Begitu. Iya. Terus kenapa mereka jual lagi? Mana saya tahu, Mas. Ajar. Kamu cari tahu. Siapa pembeli rahasia ini? Tanya sama pialang saham. Ini banyak perusahaan yang hancur gara-gara petualangan saham seperti ini. Iya. Baik. Saya coba selidiki. Kenapa, Yen? Ada wanita yang bernama Sonia mau bertemu Bapak. Bilang aja saya lagi sibuk. Bos kamu tuh pasti bohong kan sama saya? Ibu kok ngomong begitu? Bapak memang sedang sibuk, Bu. Pasti bos kamu itu malu ketemu saya di sini. Saya tahu kok. Tolong sampaikan ini ke bos kamu ya. Baik, Bu. Nanti saya sampaikan. Awas kalau enggak. Pada intinya, makna peyoratif itu ialah makna kata yang berubah negatif. Contohnya, bandar yang di masa lalu kita artikan sebagai pelabuhan, tapi kini berubah maknanya menjadi penyalur pada kata narkoba atau pelaksana yang biasa kita sebut bandar judi. Oke, cukup. Sekarang, Olga, kamu lanjutkan. Saya nggak punya catatannya, Pak. Kenapa? Yang lain semua mencatat. Iya, Pak. Cuma kan kemarin saya nyatet di papan tulis, jadi saya belum sempat nyalin, Pak. Oh, begitu. Pak, jangan mentang-mentang dia nulis di papan tulis terus seenaknya aja dia nggak nyatet. Dan Bapak juga jadi guru pengganti, seenaknya aja bisa memaklumi dia. Saya tidak bermaksud begitu, Din. Mungkin Olga memang belum sempat. Bapak nggak bisa pilih kasih gitu dong, Pak. Bapak nggak boleh ngebela dia. Lagian siapa suruh dia soal-soal nulis papan tulis? Enak aja. Lalu saya harus berbuat apa? Menghukum dia? Orang yang sudah membantu kalian semua? Hah?
Saya memaklumi dia. Dan saya yakin dia pasti akan membuat catatannya yang terlupakan. Bapak tahu dari mana? Dengan membantu menyalin di papan tulis, itu artinya Olga sudah membuat yang lain pintar. Jadi mana mungkin Olga menginginkan kebodohan pada dirinya sendiri. Maksud Bapak apa? Kamu jangan mengajarkan apa yang saya akan kerjakan. Begitu, Din, kira-kira ya. Aku mau memperbaharui perjanjian kita. Kamu harus ikuti saya sekarang, atau saya akan menemui Pramana untuk membantu saya. Kekasihmu, Sonya. Saya memang orang baru yang menggantikan Ibu Ida. Tapi sekarang saya juga yang menentukan kebijakan perusahaan harus memberikan kalian sponsor atau tidak. Jadi ya harap maklum, karena saya harus menunda pengambilan keputusan karena harus membaca proposal dari kalian terlebih dahulu. Aduh Bu, tapi kita mau start dalam minggu ini Bu. Lagian selama ini kita tidak pernah merasa kesulitan dengan Ibu Ida. Makanya perusahaan Ibu sudah menjadi sponsor untuk kami. Iya, mungkin kamu betul. Tapi itu kan kemarin. Sekarang saya menentukan semuanya. Rese nih orang baru sponsorshipnya nih. Lo bosnya sendiri udah bilang ACC. Sini. Aja lo nggak becus, gimana sih lo? Halo, Mbak. Wah, Mbak seharusnya sebagai orang baru tanya dulu sama pendahulu Mbak, baru ngomong. Ini siapa sih? Saya Dimas, vokalisnya Next Band. Mbak tahu kan, kerja sama kita ini udah saling menguntungkan dan sudah berlangsung lama. Dengar ya, kalau saya bilang tunda ya tunda. Sial banget tuh orang, main dimatiin aja lagi. Lagian lo juga sih, kalau ngomong yang bener aja dong. Nanti kalau dia nggak mau jadi sponsor kita, gue juga yang repot. Ya lo cari aja yang baru, itu kan tugas lo. Masa harus gue yang mikir sih? Aduh, tapi jangan gitu, men. Hah? Tahu tuh, tanyanya sama tuh orang. Siapa sih orang itu? So penting banget. Halo Eki, saya Ellen. Besok kita bisa ketemu di mana ya? Iya? Gak, kasih kesempatan gue untuk bicara dong, gak? Paling enggak gue pernah jadi temen lu kan, gak? Gak? Gue yakin gak? Lu menghindar dari gue bukan karena Nola atau bokap gue kan? Terus kenapa? Tujuan gue emang udah berubah. Kematian Tio udah bikin gue sadar kalau gue tuh bisa lebih berguna. Nggak cuma buat senang-senang aja hidup gue. Gue percaya gak? Dia tuh begitu berpengaruh sama kehidupan lo. Tapi lu pernah suka gak sama gue? Dan lu gak lupa kan? Lu pernah ngajakin gue merit untuk ngebuktiin cinta gue sama lo. Oke, gue putusin gue mau merit sama lu gak? Terserah deh ke depannya mau gimana, yang penting gue gak kehilangan lo. Lo tuh gila ya? Waktu itu gue kayak gitu tuh karena gue mabok. Dan gue cuma pengen diperhatiin aja. Jadi selama ini lu cuma manfaatin gue? Gak gitu, Wak. Kalau masalah berubah, oke gue berubah. Dan waktu itu tuh gue rapuh. Dan gue tuh sibuk kasihanin diri gue sendiri. Celakanya lo tuh malah mikir kalau apa yang gue lakuin itu supaya lo tuh sayang sama gue. Gue minta maaf, Wak, itu emang salah gue. Tapi gue gak sengaja ngelakuin itu. Dan sekarang gue tuh udah nyadar kalau banyak yang lebih penting daripada sekedar cari orang buat sayang sama gue. Gak. Yang terpenting bagi gue sekarang adalah lo. Ya, itu hak lo. Gak tuh, gak. Apa sih, Wak? Gak. Udah dong. Tunggu. Lu mau apa lagi sih, Culun? Harus gue bilang berapa kali sih? Jangan paksa-paksa Olga lagi. Apa urusannya sama lo? Hah? Gue suka sama dia. Sama kayak lu suka sama dia. Tapi gue ngerasa
Lu udah kelewatan batas dengan memaksakan kehendak lu ke Olga. Hei, kutu busuk. Lu tahu apa hubungan gue sama dia? Hah? Emangnya lu gak punya mata, wah? Udah dong, Bim. Tunggu, Gak. Gue belum selesai ngomong. Kalian berdua tuh kenapa sih? Gak ada kegiatan lain apa saya ributin soal cewek? Lo pikir gue seneng apa jadi objek ributan lo? Norak tau gak? Lu lihat kan kerjaan lu tadi? Apa lu? Itu lagi puasa. Lu pikir gua nggak puasa? Bodo amat. Ntar lu pas buka ya. Ya jelas aja lah gimana Olganya nge-GR banget kalau Dewanya terusan nempel kayak rangkol. Tahu tuh. Ya, gue tuh nggak habis pikir ya. Jangan-jangan si Olga main pelet lagi. Nah, gini aja lah. Next band kan mau apresiasi di sekolahan kita. Mendingan lo cari perhatian dia tuh sama personilnya. Bikin si dia pusing. Setuju gue lah. Iya lah. Lo juga mesti ngasih unjuk ke dia kalau lo tuh bisa ngedapetin cowok manapun yang lo mau. Ya gak? Iya juga ya. Kebetulan kan gue panitianya. Tinggal gue tempel tuh vokalis, terus Olga mati kepanasan. Tapi jangan lupain gue lah, soalnya vokalisnya yang namanya Dimas itu kan cute abis. Wah, males ngajak makan garing. Semua cowok juga digebet. Rese banget. Kasian, garing. Cit, aku boleh tahu nggak kenapa mama kamu merahasiakan soal pertemuan kemarin? Aku juga bingung, Des. Sepertinya mama mau minta sesuatu dari ayah. Tapi nggak enak sama Bu Astari. Aku juga nggak enak, Cit. Kemarin aku harus berbohong sama Bu Astari. Aku minta maaf ya, Des. Gak apa-apa, urusan orang tua memang bikin bingung. Ini gara-gara lu sih, jadinya kita nggak sahur. Ye, kok nyalain gue sih? Ye, Bang, kan udah dibilang, Bang, nggak pakai ketan hitam. Ya, tinggal dibuang aja susah amat. Itu sepertinya Amin sama Ipul deh. Min. Citra, Min. Mereka lagi ngapain ya? Gawat nih. Pada ngapain? Kok mereka ngumpet sih? Kayaknya kita memang gak boleh buka puasa deh, Pul. Iya, Min. Emang kita ditakdirin lapar gini kali ya? Nggak jadi deh. Udah hilang lapar gua, jadi deg-degan. Ya udah, Bang. Kenapa? Nggak jadi deh, Bang. Saya lupa kalau saya itu puasa. Loh, kan kamu sudah pesan. Lupa, Bang. Nih duitnya. Abang aja deh yang makan. Saya juga puasa. Udah tahu puasa, malah jualan. Malah nyalain orang. Gara-gara nggak sahur nih, perut gue jadi lapar lagi. Sikat jangan. Sikat Mau ngapain? Ini tuh apel bohongan buat pajangan. Cuma dipegang doang. Udah digigit lagi. Makanya kalau sahur itu kamarnya jangan dikunci, jadi gampang dibangunin. Ya Bu, gara-gara si Amin Bu, jadi nggak sempet sahur. Loh, Santi kan udah bangunin kamu. Udah, Bu, tapi tetap aja nggak bangun-bangun. Tapi masih kuat kan? Masih kuat dong Bu. Ya udah. Awas ya jangan dimakan lagi, ntar keracunan. Ini plastik. Ya tahu plastik. Bi, sini Bi. Bi, tolong masakin semur jengkol Bi. Hah? Semur jengkol? Di sini nih, bapak sama ibu aja nggak doyan. Apalagi non Olga.
Nyium baunya aja udah mau muntah. Terus semur jengkol itu buat siapa, Den? Buat Daniel lah, Bi, untuk buka puasa. Tapi makannya di dapur aja, Bi. Gimana ya? Nggak usah mikir ya, Bi. Kata Pak Ustadz, pahalanya gede untuk orang yang puasa. Iya deh, Bi Ijah masakin semur jengkol buat Denny. Tapi yang lain jangan sampai tahu ya, Bi. Beres, Denny. Nah, ketahuan lu, Den. Ngapain lu nongkrong di dapur? Lu mau minum apa mau makan, Den? Gue curiga nih, Pul. Pasti nih anak ada maunya nih. Enak aja, gue puasa nih. Pul, makanan yang enak itu buka puasa apaan ya? Yang enak ya, Min ya? Yang enak semur jengkol, Min. Lu ngomong ya ngomongan gue sama Bijak. Lu berdua mau ngajak berantem? Ayo, ayo. Lu berdua sini kalau berani. Allahu Akbar. Emang Papa kemana sih, Mah? Papa buka puasa di kantor. Kayaknya lagi banyak kerjaan deh, Ga. Yuk makan yuk, makan. Mau lauk lagi nggak? Kak, kok piring aku sama piring Amin kok nggak diisiin? Emangnya kalian puasa? Ngaku aja deh, Min. Tadi aku lihat kok kamu lagi mesen bubur sama si Ipul. Yang bener, Des. Emang kamu ngeliat? Bener, Min? Enggak, Kak. Iya sih, tapi kita nggak sempat makan kok. Ya kan, Pul? Iya, Kak. Nggak sempet makan kok. Alah, yang bener. Sumpah deh, Cit. Gue juga tahu. Kalau nggak ada yang lihat kita, Allah maha melihat. Subhanallah. Kalian tuh emang anak-anak yang baik ya. Emang bener kalau ibadah itu harus jujur. Nah, itu baru adek gua. Mana sini piringnya di sini, sini. Ya. Lagi. Dan, lu makannya kok nggak semangat kayak gitu sih? Jelas nggak semangat karena nggak ada semur jeng. Lo berdua mau macam-macam. Kenapa, Den? Nih, Bu, berdua mau fitnah saya. Siapa lagi yang mau fitnah? Orang ada saksinya nih kok. Semur apaan? Semur apaan? Semur jengkol, Kak. Ya deh. Permintaan kamu terlalu mengada-ada dan nggak ada hubungannya sama Citra. Kenapa enggak? Saya tuh harus memastikan kalau Citra dapat masa depan yang baik. Citra nggak kekurangan apapun, tahu? Itu karena kamu masih hidup. Coba kamu bayangkan kalau tiba-tiba sendiwara kamu tuh jadi kenyataan dan kamu nggak punya umur panjang untuk membiayai saya dan Citra. Apa Citra mau kamu masukin ke panti lagi? Kamu nggak usah pura-pura perhatian sama dia lah. Buktinya kemarin kamu tega meninggalkan dia dan menyerahkannya kepada keluarga saya. Soalnya, saya tidak akan mempercayai kamu untuk membesarkan dia. Halah, jangan banyak alasan deh. Bilang aja kalau kamu udah nggak mau memberikan uang untuk saya dan Citra. Saya akan mengeluarkan uang berapapun untuk Citra, tapi bukan lewat tangan kamu. Saya ibunya dan kamu harus memberikan uang yang saya minta. Atau saya akan membuat keluarga kamu hidup tidak tenang selamanya. Pramana pasti akan senang sekali kalau dia tahu saya lagi berurusan sama kamu. Kamu jangan coba-coba mengancam saya ya. Sandiwara yang saya lakukan itu ternyata menjadi jalan yang terbaik buat Citra. Dan kasih sayang kamu yang palsu itu sekarang sudah terbongkar. Kamu dengar ya. Dan saya akan melakukan apapun untuk menyelamatkan Citra dari pengaruh buruk kamu. Baik kalau itu memang mau kamu. Halo? Orang misterius yang telah mempermainkan saham kita itu ternyata Pramana dari Retro Group. Pramana? Kita lihat aja nanti. Sonya! 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 Sonya, ini untuk kebutuhan lebaran kamu. Tapi kalau kamu mau pakai untuk bersenang-senang, terserah. Tapi tolong, jangan ganggu Citra. Dia sekarang sedang tekun berpuasa. Dengan uang segini, saya hanya kasih kamu waktu sampai lebaran. Dan kalau saat itu saya belum dapat keputusan soal jaminan yang saya minta, saat itu juga saya akan bawa Citra. Dia pasti akan senang berpetualang dengan saya. Kamu benar-benar gak punya hati. Jaga mulut kamu. Semua ini saya lakukan demi anak saya. Kamu boleh lakukan apa saja. Tapi kamu jangan berhubungan sama Pramana. Kita lihat aja nanti.
Gak enak ya jadi orang kaya, sering masuk angin kayak kita. Iya, gara-gara AC. Tapi yang lain kok nggak masuk angin ya? Alah, emang lo berdua nih yang gembel. Buktinya gue enggak tuh, cuma pusing doang. Lo sih nggak masuk angin, badan lo gendut, kulit lo tebal. Iya, kayak kulit badak. Cih, bau apaan nih? Lo kentut ya? Enggak, gua nggak kentut. Dan lo yang kentut ya? Maklum dong, kan lagi masuk angin. Saya nggak bakal ninggalin kamu, Olga. Saya mohon kamu harus keluar. Saya mohon, Olga. Ayo, Olga. Ayo keluar. Saya mohon, Olga. Ayo. Gue takut. Ayo, Olga. Ayo, Olga. Buruan, ambil udah besar. Gue takut. Gak mau, biar saya yang lindungi kamu. Ayo, buruan. Ayo. Angkat dong, Gak. Saya apa, Non? Saya mau nanya, Mas. Mas kenal nggak sama cowok yang suka naik motor gede, orangnya agak nyentrik? Kayaknya suka beli majalah di sini deh, Mas. Oh, yang pakai motor Harley. Orangnya ganteng kan? Iya. Mas kenal? Oh, namanya sih kurang tahu, Non. Tapi dia sering datang ke sini beli majalah. Tapi Mas tahu dia siapa? Maksudnya kerjaannya apa gitu? Wah, kurang tahu, Non, kalau itu. Tapi kayaknya sih dia memang seniman. Bang, woi, Gak. Lagi ngapain nggak? Lagi cari majalah ya? Bareng ke sekolah yuk. Ayo. Nggak usah, gue naik taksi aja. Gak. Ya. Gak. Gue bakal bahagia banget deh kalau kapan-kapan lo mau buka bersama bareng keluarga gue. Ntar gue suruh nyokap gue buat bikinin makanan kesukaan lu, Gak. Makanan kesukaan lu apaan sih, Gak? Bim, bukannya gue nggak mau. Tapi mendingan lo buka puasa bareng anak yatim atau anak jalanan daripada sibuk bikinin makanan buat gue. Iya juga sih. Tapi kan kalau rame-rame nggak asik, Gak. Lagian, gue pengen banget deh ngenalin lu sama nyokap gue. Gue banyak cerita gitu tentang lu, Gak. Terus dia udah tahu kalau gue jatuh cinta sama lu, Gak. Halo semuanya, selamat siang. Kami dari Next Band sangat senang sekali ya bertemu dengan kalian yang sangat antusias di sini ya. Terima kasih atas waktunya untuk datang buat belajar bersama-sama untuk mengapresiasi. Gila, gokil. Cewek-cewek di sekolah lo dahsyat juga ya. Sekali gue gitu loh. Tapi Dimas kalau mau cari pacar nggak usah jauh-jauh. Maksud lo? Gue bersedia banget loh kalau lo ngajakin gue ngedate. Boleh. Lebih dari itu juga nggak masalah. Gue sih oke aja. Yang bener, kapan? Nomor lo berapa? 817. Oh iya, posisi Mbak di mana nih? Oh iya. Aduh, Mbak. Terima kasih udah mau datang lihat kita, Mbak. Iya, sama-sama. Karena setelah saya pikir-pikir, ternyata kegiatan kalian itu sangat positif. Mau melakukan apresiasi ke sekolah-sekolah. Makanya kita butuh Mbak untuk roadshow sesuai dengan proposal yang kita ajuin waktu itu. Kalian tenang aja. Saya pasti dukung kalian. Kalau udah tahu begini kan, saya bisa lebih yakin. Mbak bisa aja. Ayo Mbak, silakan. Seperti yang kalian ketahui, musik itu menstimulasikan otak kanan kita agar lebih peka.
Peka terhadap bunyi-bunyian yang pada akhirnya juga akan peka terhadap lingkungan secara universal. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas di acara tanya jawab. Terima kasih buat Mbak Lia atas penjelasannya. Sekarang gue pengen memperkenalkan personil Next Band. Guys, udah siap? Pada posisi drum, Dila. Posisi bass, Jack. Dan posisi keyboard, Ives. Gue sendiri, Lutfi, di gitar. Oke, untuk selanjutnya, gue pengen ngajak salah satu dari lo buat ngejam bareng vokalis Next, Dimas. Oke, siapa yang mau ngejam bareng vokalis Next Band? Siapa? Siapa? Oke, siapa yang mau nemenin saya di sini? Woi, dasar norak, gitu aja pingsan. Udah deh mas, kita tinggalin aja. Sekarang kita lanjutin aja acaranya ya. Gak bisa kayak gitu dong. Biar gimana pun kan dia fans gue, masa gue tinggalin sih? Tio. Bukan mbak, namanya Dimas, bukan Tio. Tio. Iya mbak, di sini nggak ada yang anggota kita yang namanya Tio. Anak mana sih si Tio? Hah? Ada yang tau gak? Sponsor kita nih. Yang bener lu. Salah ngomong gue nih. Kenalkan Bu. Tio. Jadi ikut-ikutan salah kan? Dimas. Jangan salah ya, Dimas. Maaf mbak. Mbak, kita ngomong sebentar. Ya. Boleh juga tuh. Saya? Boleh juga. Belum sadar juga nih? Belum. Wah, pakai balsam udah ya? Udah. Gimana lagi deh? Nah, gini aja. Yang sudah sih, ini nih, kasih baskom, isi air panas, terus kasih lap gitu. Yang mendidih airnya ya. Oh, sebentar dulu ya. Iya, yang agak mendidih ya. Bening juga nih. Kayaknya perlu dikasih napas buatan. Mantap nih.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.